Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa sarihu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Melanjutkan pengajian tadi malam menerangkan tentang wudu. Wudu yang pertama, furudul wudu'i, fardunya wudu sittatun, itu ada 6. Adapun yang pertama adalah niat. Niat itu sudah dijelaskan tadi malam. Kemudian fardunya wudu yang kedua, wasani minal furudi ghuslu dhahiri kullil wajhi. Yang kedua, fardunya wudu adalah membasuh dhahiril wajhi. Dhahiril wajhi berarti itu membasuh luarnya muka. Liqaulihi ta'ala fawsilu wujuhakum walil ijma'i wal muradu bil ghusli al ihtisalu sawa'un kana bi fi'lil mutawaddi' am bi ghairihi. Yang kedua adalah membasuh zahiril kullil wajhi, membasuh luar daripada muka. Berarti membasuh muka itu adalah termasuk fardunya wudu. La yusannu ghuslu dahil aini, akan tetapi membasuh zahiril aini itu tidak disunatkan. Walakin yajibu ghuslu dzalika in tanajjasa. Akan tetapi wajib hukumnya membasuh dalam daripada mata itu ketika in tanajjasa, ketika terkena najis. Misal terkena najis apa itu maka wajib. Berarti membasuh muka, luar daripada muka itu wajib. Berarti sesuatu yang di dalam itu tidak wajib. Semisal di dalam hidung, di dalam mata itu tidak wajib. Akan tetapi zahiri kullil wajhi, luar daripada seluruh wajah kita. Lah ukurannya bagaimana? Ukurannya membasuh muka itu mana betul sya'ri, yaitu adalah membasuh daripada di mana tempat manabati sya'ri itu berarti gontukule rambut, tempat tumbuhnya rambut. Nah, begitu. Tempat tumbuhnya rambut. Berarti ketika kita wudu yang harus dibasuh adalah ketika rambut kita dikeataskan, maka inilah yang wajib dibasuh. Manabati sya'ri itu berarti tempat tumbuhnya rambut. Di sini berarti batasnya itu adalah tempat di mana rambut kita itu tumbuh. Nah, berarti sampai sini, sampai di bawah kuping, sampai di sini itu namanya wajib membasuh kullu dhahiril wajhi, membasuh luar daripada setiap wajah kita. Berarti wajah kita seperti itu sampai rata begini. Ukurannya sampai begini. Misal ketika kita punya rambut panjang tapi tidak diurai, rambutnya cuma dibiarkan, kita wudu, akan tetapi wudu kita itu rambut kita menghalangi daripada masuknya air kepada muka kita, maka wudunya tidak sah. Karena wudu itu yang wajib itu adalah sampai di mana rambut kita itu tumbuh itu wajib, ya, sampai gini berarti. Lah misal orangnya itu rambutnya agak botak, kalau bahasa Jawa itu nonong, ya berarti sampai di situ. Nah, misal rambutnya sampai di sini ya sampai di situ, berarti ukurannya itu tergantung bagaimana mukanya itu, rambutnya bagaimana. Nah, kalau sampai di sini ya sudah sampai situ. Nah, seperti itu. Membasuhnya sampai di situ. Nah, cara membasuhnya bagaimana? Ya seperti kemarin, taslis itu ngapeng teloni, berarti itu membasuh sampai 3 kali. Ketika wajah kita sudah dibasuh, sudah rata sampai 10 atau 5 basuhan, maka itu terhitung 1. Lalu ditambah 2, 3, sudah selesai. Seperti itulah
keterangannya. Wasani minal furudi ghuslu dhahiril kullil wajhi, membasuh seluruh daripada anu. Nah, berarti kalau di sini diterangkan wala yusannu ghuslu dhahiril aini, tidak disunnahkan membasuh dalam daripada mata. Jadi wudu itu yang lebih tepat itu sebenarnya merem, bukan melek. Nah, kalau melek kan begini, dikhawatirkan di sini ini tidak terkena oleh air. Berarti yang lebih tepat itu adalah wala yusannu ghuslu dhahiril aini, tidak sunnah membasuh dalam daripada mata. Jadi kalau bisa merem kalau wudu. Kenapa? Ininya kalau melek, ininya takut enggak kebasuh yang ada di sini. Sedangkan ini adalah termasuk wajah. Sedangkan membasuh dalam daripada mata itu tidak sunnah, tidak disunnahkan. Walakin yajibu, akan tetapi wajib hukumnya membasuh dalam daripada mata, dalam mata kita itu in tanajjasa, apabila terkena najis. Kalau tidak terkena najis maka tidak apa-apa. Maka wudu ketika sampai itu yang lebih baik, ketika sebelum kita melakukan wudu, bersihkan dulu mata kita. Bersihkan dulu, takutnya ada najis yang menempel, maka kita melakukan wudu. Wa kharaja birrajuli al-mar'atu fayajibu ghuslu dzalika. Lah, di sini. Wal lihyatu minar rajuli wa hiya bi kasratil lami. Rajuli. Dikasih rajuli. Asy'aru an-nabati 'ala dakni khosatan wa hiya majma'ul lihya ini. In khafat wajaba ghuslu dhahiriha wa batiniha. Nah, adapun membasuh orang yang punya jenggot. Nah, membasuh orang laki-laki, seseorang yang laki-laki yang punya jenggot itu wajib. In khafat wajabat ghuslu dhahiriha wa batiniha. Apabila jenggotnya itu jarang, maka wajib membasuh luar dan dalamnya. Ketika jenggotnya itu sedikit, maka wajib kita membasuh dalam daripada jenggot itu. Wa in kasufat wajabat ghuslu dhahiriha. Akan tetapi ketika jenggotnya tadi itu lebat, banyak jenggotnya, banyak rambutnya, maka wajaba ghuslu dhahiriha, maka wajib membasuh dhahirnya saja, luarnya saja. Jadi ketika wudu, sudah selesai wudu ini sudah rata, kita ambil air, masukkan di sini. Caranya begini. Ambil air lagi, caranya begini. Lah itu seperti itu. Tapi ketika jenggotnya tadi itu tipis, tidak lebat, maka wajib membasuh sampai ke dalamnya. Akan tetapi ketika jenggotnya tadi lebat, banyak, maka wajib membasuh luarnya saja. Wala yajibu ghuslu batiniha li usri isolil ma'i ilaihi. Tidak wajib membasuh dalam daripada jenggot yang lebat. Kenapa? Li usri isolil ma'i ilaihi, karena sulitnya air itu masuk ke dalam jenggot tadi yang lebat tadi. Lah ukurannya jenggot lebat atau tidak itu bagaimana? Ukurannya ketika seseorang itu dikatakan jenggotnya lebat atau tipis, itu ketika diajak bicara, rambut yang ada di jenggot itu nampak, berarti itu terhitung lebat. Ketika diajak bicara jarak 1 meteran, kok rambutnya tidak nampak, maka itu terhitung jenggotnya jarang atau tipis. Seperti itu. Wa kharaja birrajuli almar'atu, dikecualikan daripada orang laki-laki yaitu perempuan, fatajibu ghuslu dzalika minha zahiran aw batinan. Ketika seorang perempuan wudu, maka wajib membasuh jenggotnya yang di zahiran aw batinan, di dalam atau di luar. Wa in kasafat, senajan jenggotnya tadi banyak, semisal ada perempuan itu berjenggot sampai banyak, lebat jenggotnya, maka wajibu ghuslu dzalika minha zahiran wa batinan, wajib membasuh dalam atau luar daripada jenggot perempuan yang lebat tadi. Kenapa? Linudzurati kasafatiha, karena jarang sekali ada wanita itu berjenggot. Akan tetapi ketika ada wanita itu berjenggot lebat, maka dia wajib membasuh luar dan dalamnya sampai digosok-gosok.
Seperti itu. Kenapa? Karena linudroti, karena sangat jarangnya orang linudroti kasafatiha, karena jarang sekali ada seorang perempuan itu punya jenggot banyak. Maka itu hukumnya seperti itu. Jadi membasuh muka seperti kemarin tasbih 3 kali. Setelah itu kita bersihkan jenggot. Nah, kebanyakan dari kita itu salah kaprah. Ketika membasuh muka, tangan, setelah selesai semua, jenggotnya kita basuh. Itu keliru. Karena apa? Karena jenggot ini adalah termasuk rangkaian daripada muka. Ketika tangan sudah dibasuh, kuping sudah dibasuh, terus rambut sudah dibasuh, kebanyakan orang setelah itu membersihkan membasahi daripada jenggotnya. Lah itu tidak tepat. Kenapa? Karena jenggot ini termasuk dari rangkaian daripada muka. Ketika selesai semua dibasuhi, kita bersihkan kita basahi jenggot kita, berarti itu tidak tertib. Sedangkan fardunya juga harus tertib urut. Kalau muka, tangan, seterusnya itu harus urut. Lah ketika dia sudah selesai semua kok membersihkan jenggotnya, membasahi jenggotnya dengan air, maka itu tidak sah. Kurang baik. Kenapa? Karena itu jenggot itu termasuk rangkaian daripada muka. Saya kira seperti itulah keterangannya. Wasalisu minal furudil ghusli jami'il yadaini. Yang nomor 3 adalah daripada fardunya wudu adalah membasuh ghuslu jami'il yadaini, membasuh seluruh kedua tangan min kaffaihi wa dharaihi, yaitu dari sini mulai ujung tangan sampai sikut, pergelangan tangan ini. Nah, ketika ada seseorang wudu sampai di sini, itu namanya bid'ah. Nggak boleh seperti itu. Jadi perbatasan sampai pergelangan tangan ini, sikut. Cari wong Jawa sikut. Nah, sampai di sini. Nggak boleh sampai di sini, itu haram. Tidak diperbolehkan. Berarti ketika ini. Nah, adapun wudu itu yang lebih benar, yang tepat. Akan tetapi tidak salah loh. Yang tepat itu adalah dari ujung gerigi sampai ke sini. Jadi sebenarnya kalau di masjid-masjid itu wudu yang lebih tepat itu sebenarnya di air di bak mandi, bukan di pelancoran. Kalau di pelancoran berarti sikut duluan lalu turun ke sini. Sedangkan yang tepat itu adalah dari sini dulu. Nah, ketika membasuh tangan kanan, tangan kanan dulu, kita selai tangan kita begini. Nah, setelah selesai sampai sudah terhitung sudah selesai, ini sudah dirasa sudah rata, maka ditambahi 2 basuhan. Ketika sudah rata, tambah 2 basuhan. Kenapa? Karena taslis sunnah hukumnya mengulang-ulang 3 kali. Sudah rata, baru terhitung 1, kita tambahi 2 basuhan. Begitu juga yang kiri, kita gosok sampai ini, kita tangannya gini kan. Nah, biar rata. Karena ini kan takut tidak masuk di sini. Nah, nyela-nyelai sini. Nah, setelah itu selesai, baru kita menambahkan dengan 2 basuhan. Nah, itulah penjelasan tentang fardu-fardunya wudu. Warabi'u minal furudi masku ba'dir ra'si. Yang nomor 4 daripada fardunya wudu adalah masku ba'dur ra'si, mengusap, bukan membasuh, mengusap sebagian daripada rambut. Bima yusamma masahan walau ba'du basaratihi basarati ra'sihi au ba'di sya'rihi. Yang nomor 4 adalah fardu daripada wudu adalah mengusap sebagian rambut. Jadi rambut ini diusap sebagian itu indas Syafi'i, menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Lah ukurannya membasuh itu bagaimana? Tidak harus merata, tidak. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i cukup sedikit, meskipun sehelai rambut tidak masalah. Entah di belakang tidak masalah, entah di belakang, entah di depan, terserah. Yang penting membasuh sebagian daripada mengusap, bukan membasuh. Kalau membasuh kan harus sampai telas, sampai basah. Tapi kalau mengusap kan cuma cukup begini saja sudah cukup, sampai 3 kali.
Nah, kebanyakan ada orang yang wudu, ketika wudu, lalu dia menggosok lehernya seperti ini. Itu sering kita jumpai di masjid-masjid kalau ada orang wudu. Itu tidak boleh, karena seperti itu tidak pernah diajarkan oleh ulama dan tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu, karena leher ini bukan termasuk rangkaian daripada wudu, anggota wudu. Maka tidak usah membasuh sebagian daripada rambut. Tapi kalau menurut mazhabnya Imam Maliki, membasuh rambut itu wajib semua. Berarti membasuh wajib semua, harus rata airnya itu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian daripada rambut kita. Jadi tidak harus dibasuh semua kan, tetapi sebagian itu harus dibasuh. Wal khamisu minal furudi, yang nomor 5 daripada fardunya wudu adalah ghuslu jami'ir rijlaini, membasuh seluruh kaki bi ijma'in ma'al ka'baini sertane puluh luru minar rijli au qadrihima. Jadi ukurannya membasuh kaki itu sampai mata kaki, minimal sampai mata kaki. Minimal itu sampai mata kaki. Ke atas tidak masalah. Itu tidak masalah. Yang penting minimal itu adalah sampai mata kaki kita. Wasadisu, yang nomor 6 daripada fardunya wudu itu adalah tartib. Berarti tartib itu harus urut. Ala hukmi ma dzakarnahu minal bada'ati bi ghusl wajhi sampai seterusnya. Ya seperti itu harus urut. Yang pertama harus niat bersamaan dengan membasuh muka, setelah itu tangan, setelah itu mengusap sebagian kepala, kemudian itu mengusap kaki. Lah, loh, kenapa kok membasuh kuping itu tidak ada? Membasuh kuping itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Akan tetapi ketika kita melakukan wudu dalam keadaan junub, kita sebelum mandi junub kita wudu dulu, membasuh kuping itu hukumnya wajib. Akan tetapi ketika kita sholat, wudu kita untuk sholat itu bagaimana? Nah, hukumnya membasuh kuping itu sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan, akan tetapi lebih baik dilakukan. Saya kira seperti itulah keterangannya yang bisa saya sampaikan. Ini ada pertanyaan dari Mas Wahyudi. Ini bertanya, ini bagaimana hukumnya wudunya orang yang beser? Cara wudunya orang yang beser. Orang yang beser itu daimul hadas namanya. Orang yang beser itu namanya daimul hadas. Dia itu kalau bahasa Madura tercer, bahasa Madura Indonesia apa? Daimul hadas, beser itu sering mengeluarkan kencing. Nah itu bagaimana hukumnya ketika dia wudu, akan tetapi dia dalam keadaan beser. Nah ketika dia dalam keadaan beser, maka niatnya itu berubah. Waman dama hadasuhu kamustahadati waman bihi salisu baulin aurihin kaffahu niyatul istibahati al mutaqaddimati dunan niyatir raf'i. Ketika ada seseorang yang beser, yang sering mengeluarkan kencing, maka niatnya bukan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, bukan. Akan tetapi niatnya adalah nawaitul wudu'a listibahati sholati. Niat saya wudu supaya diperbolehkan melakukan sholat. Itu kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawa nih, niat wudu supaya oleh ngelakoni sholat. Jadi wudu niat supaya bisa melakukan sholat. Loh, kenapa kok begitu? Karena ketika niat kita lirofil hadasi, sedangkan dia kencing, hadasnya sudah ada, sudah terjadi hadas, berarti wudunya tidak sah. Kenapa? Karena dia niatnya menghilangkan hadas, akan tetapi dia sudah punya hadas kecil, maka tidak sah. Bagaimana? Maka dia caranya adalah
nawaitul wudu'a listibahati sholati. Niat saya wudu listibahati sholati, supaya bisa melakukan sholat. Akan tetapi wudunya itu tidak boleh dilakukan ketika azan belum dimulai. Jadi ketika azan, ketika dia beser azan duhur, dia langsung ngambil wudu dan dia sudah sholat. Dan kekuatannya sholat wudunya orang yang daimul hadas atau orang yang beser itu cuman sekali wudu ya untuk sekali ibadah fardu. Sekali wudu untuk sekali ibadah fardu. Semisal sekarang ada seorang imam Jumat, dia dalam keadaan daimul hadas atau dalam keadaan beser, selalu mengeluarkan kencing, itu bagaimana? Ketika dia khutbah, dia itu wudu. Setelah khutbah, dia wudu lagi. Kenapa? Karena khutbah itu adalah fardu daripada sholat Jumat, dan sholat Jumat itu adalah hukumnya fardu. Maka kekuatannya orang yang daimul hadas, wudunya hanya untuk sekali ibadah fardu. Seperti itulah. Ketika dia setelah sholat dia mau membaca Quran, bagaimana? Membaca Quran itu hukumnya tidak wajib, tidak fardu. Maka dia setelah sholat dia langsung membaca Quran, tidak masalah meskipun dia dalam keadaan sudah mengeluarkan air kencing sedikit. Akan tetapi, mohon maaf, ketika dia mengeluarkan air kencing, alat kelaminnya itu dibungkus dengan plastik lah mungkin. Kenapa? Supaya air kencingnya tadi tidak terkena kepada pakaian kita. Atau kalau zaman sekarang pakai pampers tidak apa-apa. Jadi kalau perempuan pakai pampers, ya laki-laki ya pakai pampers tidak masalah. Ketika dia mengeluarkan air kencing sedikit, maka dia sudah punya hadas, akan tetapi najisnya tidak terkena oleh pakaian kita, maka sholat kita sah. Ketika dia tidak pakai pampers atau tidak ditutupi alat kelaminnya, ya sholatnya batal. Bukan karena dia tidak punya wudu, akan tetapi karena dia punya najisnya itu terkena oleh pakaian kita. Itu hukumnya beda lagi. Itu masalah pakaian ketika sholat, itu adanya di bab sholat. Nah, ini adalah wa hukmu niyatu daimul hadas fi yastabihuhu minas shalawatil khamsi wa ghairiha hukmun niyati tayammum. Seperti niatnya orang tayamum. Jadi kesimpulannya, ketika ada orang daimul hadas atau beser selalu mengeluarkan air kencing, maka wuduknya itu harus dilakukan ketika sudah memasuki waktu sholat, dan niatnya bukan lirafil nawaitul wudu'a lirafil hadasil lagi, akan tetapi nawaitul wudu'a listibahatis sholati. Niat saya wudu untuk agar supaya diperbolehkan melakukan sholat. Niat ingsun wudu supaya iso ngelakoni sholat. Sudah wudu selesai, dia sholat. Nah, dia sholat. Akan tetapi ya seperti tadi, harus pakai pampers atau alat yang lain yang sekiranya najisnya tadi tidak terkena kepada pakaian kita. Dan ketika dia sudah wudu, maka dia harus kekuatan wudunya tadi tidak bisa digunakan untuk beberapa fardu, akan tetapi hanya untuk satu fardu saja. Ya, ketika dia sholat zuhur sampai asar dia tidak batal wudunya, dan dia melakukan sholat lagi tidak sah wudunya. Kenapa? Karena wudunya tadi hanya untuk satu kali ibadah fardu. Ketika dia asar dia wudu lagi, meskipun dia tidak kentut, tapi kan dia sudah mengeluarkan najis tadi, punya hadas kencing tadi. Hadas itu kan ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil itu ya seperti kentut, seperti kencing, buang air besar. Nah, kalau hadas besar itu ya ketika laki-laki mengeluarkan mani, atau perempuan itu haid, atau seorang laki-laki dan perempuan, suami istri melakukan hubungan suami istri, maka dia punya hadas besar. Saya kira seperti itulah penjelasannya. Nah, ketika sampean kurang paham atau mungkin keterangan saya kurang bisa dipaham, sampean silakan tanya lagi. Mungkin ada keterangan saya itu, mungkin saya ketika penyampaiannya itu ada yang salah, mohon dikasih saran, kritiknya kita tunggu.
Saya kira sudah cukup bab masalah wudu. Hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.